Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masih mencari nama-nama Abdullah ya, karena Abdullah itu banyak ya nanti, terutama Abdullah yang ada kaitan di Yaman ya, di Yaman. Tetapi perlu di statementkan di awal bahwa ini hanyalah memberikan gambaran tentang nama-nama, bukan menjustis bahwa ini atau mengklaim ini. Tidak ada klaim, tidak ada justice, tidak ada pendapat gitu ya, tetapi hanya menggambarkan terutama Abdullah, nama-nama Abdullah yang tercatat di manuskrip Wali Songo. Nah, salah satu Abdullah yang tercatat di manuskrip Wali Songo yang ada di Yaman ya, yaitu ibunya adalah Hafsah. Nah, ini salah satunya Abdullah yang ada di Yaman, namanya Abdullah. Ini adalah daripada Hafsah. Nah, Hafsah ini siapa? Hafsah ini adalah anak daripada Umar Al-Mahdi. Umar Al-Mahdi ini anak daripada Abul Mahdi. Abul Mahdi. Bentar, takut keliru ini saya. Oh, ini adalah kopian ya. Ini ditulis tahun 1908 kalau nggak salah. Jadi ini salinan dari manuskrip yang di atasnya. Jadi diperbaharui karena dulu kan nggak ada fotokopi. Jadi kalau sudah hampir rusak kertasnya disalin. Kemudian ketika ada generasi lagi keturunan Wali Songo disalin, ditambah direvisi dengan generasi terbaru. Jadi anaknya Abul Mahdi, namanya sendiri adalah Muhammad. Muhammad ini anak daripada Hasan. Hasan anak daripada Husain. Ya, jadi ini agak ribet. Nah, ibunya Abdullah ini adalah saudaranya, menurunkan salah satu guru daripada seorang pendiri thariqah yang sangat terkenal, yaitu Imam Asy-Syadzili. Menurunkan guru daripada Imam Syadzili. Nah, guru Imam Syadzili ini juga mempunyai thariqah yang besar juga, namanya Imam Rifai. Nah, kalau kita nanti tuliskan, ini kan istrinya, salah satu istrinya adalah Maryam. Maryam ini adik daripada Abul Wafa Musa Hadi Tajul Arifin. Nah, Abul Musa Wafa Hadi Tajul Arifin ini adalah ipar daripada Abdullah. Nah, Abul Wafa ini juga beliau di gubernur di Irak ya, gitu ya. Beliau ada di Yaman nih. Nah, ini keluarga kaya ini ya. Nah, ketika beliau sudah dewasa begitu ya, sudah dan beliau sangat alim, akhirnya kemudian diangkat menjadi mufti qadhi di Irak. Jadi ini aslinya di Yaman. Jadi saudaranya di Yaman namanya Imam Tushkara. Nanti kita akan bahas Abdullah yang lain ya. Nah, ini kan belum selesai pembahasan ini. Nah, Abul Wafa Musa Hadi Tajul Arifin ini pernah menafsirkan bahwa saudara daripada Hafsah ini namanya Rifa'ah.
akan melahirkan tokoh sufi besar. Tokoh sufi besar. Akan melahirkan tokoh sufi besar. Siapa yang dimaksud? Beliaulah nanti adalah Imam Rifai. Jadi Rifa'ah ini punya anak namanya Hasan. Hasan punya anak Ali. Ali punya anak Ahmad. Ahmad punya anak Hazim. Nah ini juga akan nanti ke Wali Songo juga ini. Nah Hazim ini punya anak Sabit. Sabit punya anak namanya Yahya. Yahya punya anak diantaranya adalah Mansur. Terus Ali lagi. Ali punya anak namanya, tulis ke sini aja ya, adalah Imam Ar-Rifai. Nah ini adalah tokoh sufi besar, mempunyai salah satu, mendirikan thariqah namanya thariqah Rifaiyah. Siapa beliau? Beliau seorang sufi besar dan mempunyai murid yang sangat terkenal, yaitu Imam Asy-Syadzili. Imam Asy-Syadzili. Jadi ini nah ini adalah nanti kan ini manuskrip yang dicatat di keluarga Wali Songo gitu ya. Jadi ini. Nah, perlu dipahami bahwa ini salah satu Abdullah yang di Yaman kemudian ada di Irak menjadi qadhi. Nah, nanti di lain waktu kita akan lanjutkan lagi dengan Abdullah yang lain nanti ya. Jadi ini hanya saya ingin penasaran juga begitu ya, penasaran juga. Nama-nama Abdullah akan saya coba nanti ulas. Yang penting nama Abdullah yang masanya masih dekat dengan Ubaidillah atau Abdullah. Jadi walaupun ada jarak begitu ya, tetapi masanya semasa begitu ya. Nanti nama-nama Abdullah coba kami tampilkan dari berdasarkan manuskrip daripada keturunan Wali Songo yang diturunkan secara turun-temurun. Jadi ini nanti kita bahas. Ini Abdullah ini masih belum selesai, makanya saya lengkapi hari ini. Nanti kedepannya mungkin Abdullah yang lain. Oleh sebab itu kemudian kalau kita melihat Wali Songo dan duriah-duriahnya itu lebih kalem begitu ya. Lebih kalem, kenapa? Karena keluarga Wali Songo sangat adalah bagian dari keluarga besar sufisme. Banyak menempuh sufi. Walaupun ada juga sebagian yang juga ilmuwan gitu ya. Juga menjabat di kerajaan atau kesultanan begitu, tetapi pada umumnya adalah keluarga besarnya adalah sufi. Di antaranya adalah Imam Rifai ini, termasuk nanti Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini salah satu leluhur dari Wali Songo. Nah, kalau ditinjau dari Madzahibil Arba'ah, ada yang menurunkan ke Wali Songo itu diantaranya adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini juga menurunkan ke Wali Songo. Jadi, tapi dari jalur ibu ya. Ini punya ayah, ya kan? Ini ayahnya. Ini ayahnya. Saya sebut titik saja ya. Nah ini anak daripada titik gitu ya. Anak daripada titik. Nah ini menikah dengan Siti Hindun. Siti Hindun ini anak dari Ali Al-Hanafi. Ali Al-Hanafi adalah anak daripada Fallal. Fallal anak daripada Abul Fallal. Abul Fallal namanya Ziyad. Ziyad ini anak
nanti terus Ziyad ini anak daripada Muhammad. Tidak cukup ini ya, tidak cukup. Muhammad ini nanti ke Imam Hanafi. Nah, dari Imam Syafi'i juga nanti menurunkan daripada Wali Songo. Nah, oke, kita akan ada juga nanti ini punya anak namanya Titik. Ini punya anak Titik menikah dengan anaknya ini. Berarti menikah sepupu ya. Ini Titik, atau saya sebutkan namanya aja, tidak apa-apa. Sayyidah Rahilah. Sayyidah Rahilah menikah dengan, berarti sepupu ini. Ini kan saudara, ini sepupu. Ini Yaman, kemudian pindah ke Baghdad. Ini di Yaman, ini Yaman. Nah, ini menikah sepupu kan. Nah, ini punya anak namanya Titik menikah dengan Sayyidah Alisah. Sayyidah Alisah. Sayyidah Alisah ini anak daripada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdullah ini generasinya di atas si Abdul Qadir Jailani ya, karena cucunya nanti akan menjadi menantu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oleh sebab itu kemudian ini juga kan ini menurunkan Wali Songo nanti ini. Jadi juga Wali Songo. Selain juga nanti dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini juga ada juga jalur ini ke Wali Songo. Nah, ini juga ada jalur nanti ini laki-laki juga nanti ke Wali Songo juga nanti. Sebagian Wali Songo. Jadi berkaitan semua, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Abu Yazid Al-Bustami, termasuk siapa buyutnya Imam Rifai itu namanya Hazim, nanti juga menurunkan ke Wali Songo. Dari penguasa-penguasa ini juga Wali Songo. Bahkan kalau kita melihat nanti Wali Songo juga bukan hanya cukup di situ. Kalau kita melihat Sunan Giri itu juga nanti akan ke Majapahit. Jadi semua dari ulama, dari cendekiawan, dari kesultanan, kerajaan di seluruh dunia, bahkan juga kerajaan Nusantara. Jadi kalau kita lihat, apa boleh kita gosok ini ya, kita gosok aja. Ini Prabu Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk itu punya anak Bre Wirabumi kan. Bre Wirabumi. Nah, Bre Wirabumi beliau juga punya anak Kusuma Wardani. Kusuma Wardani menikah dengan Wikramawardhana. Wikramawardhana ini terlibat konflik tarik-rek dengan Bre Wirabumi. Bre Wirabumi punya anak namanya Bre Pakembangan. Beliau ini sebelum menjadi raja di Belambangan, beliau ini pernah ketika masih bernama Bre Pakembangan ini pernah ada di daerah Pakembangan ini, daerah mana? Situbondo kalau nggak salah. Situbondo. Oleh sebab itu kemudian banyak juga nanti keturunan Wali Songo ini mendirikan pesantren di daerah Situbondo, termasuk salah satunya Kiai Asy'ad Samsul Arifin. Beliau kan Raden gitu ya, Raden beliau. Artinya selain dari Wali Songo juga dari kerajaan Nusantara. Bre Pakembangan ini punya anak namanya Ratna Sambodi. Sambodi atau kita kenal dengan Dewi Sekardadu kalau di itu. Sekardadu. Nah, ini siapa? Ini adalah ibunya Sunan Giri. Sunan Giri. Sunan Giri ini anak daripada Maulana Ishak atau Pangeran Wali Lanang atau juga Yakub. Namanya Yakub sih. Tapi beliau dikenal dengan apa namanya Ishak karena ayahnya nanti Ishak, ayahnya yang Ishak. Bahkan ini Ahmad Yakub, makanya ayahnya kemudian dikenal dengan Abu Ahmad. Abu Ahmad Maulana Ishak.
Ini ada di Pasai, Malaka. Berarti Sunan Giri ini Prabu Hayam Wuruk punya anak Bri Wirabumi, Bri Pakembangan, Ratna Sabodi, Sunan Giri. Beliau keturunan Prabu Hayam Wuruk. Oleh sebab itu makam beliau beda dengan makam Sunan Ampel kan. Makam Sunan Giri itu ada cungkup, ada gapura bentar, ada gapura paduraksa. Kenapa? Karena beliau adalah terah Majapahit dari ibunya begitu ya. Oleh sebab itu beliau ciri-cirinya Mbah Giri ini makamnya kan pasti di tinggi ya, di tempat yang tinggi. Seperti misalkan ngetos, ngatas angin gitu ya. Jadi raja-raja biasanya dimakamkan di tempat-tempat yang tinggi, dan beliau adalah seorang raja. Bahkan bahwa nanti Sunan Prapen menjadi pelantik raja-raja Jawa. Kenapa? Karena legitimasinya ini beliau adalah Trah Hayam Wuruk. Jadi kalau kita lihat nanti digabungkan, ini ada punya anak Dewi Suhita menjadi raja perempuan di Majapahit. Nah, di antara Suhita punya saudara namanya Kertawijaya. Kertawijaya. Nah, Kertawijaya ini punya anak 3. Ada namanya Raja Sawardana. Ada juga namanya Hyang Purwawisesa. Tunggu, Kamat, ada Kamat. Saya nggak bisa ngimam ini. Ada juga namanya Singa Wikramawardhana. Nah, Singa Wikramawardhana punya anak Dyah Ranawijaya. Nah, ini nanti akan yang menjadi Dyah Ranawijaya. Ada di Kediri ini. Majapahit, Kediri. Jadi Majapahit itu istananya ada juga yang di Doho atau sekarang Daha di daerah Kediri. Beliau ini. Nah, nanti yang jadi perang ketika Raden Fata itu. Jadi Raden Fata itu bukan berperang dengan bapaknya sendiri. Jadi perlu diingat nanti. Karena ya perebutan tahta di dalam keluarga. Jadi Raden Fata itu paman sepupu, berperang dengan paman sepupunya karena dia membela ayahnya, berperang dengan paman sepupunya. Nah, ini sejarah kita kan pusing, kayaknya Raden Fata itu menyerang ayahnya. Bukan. Jadi paman sepupunya ini juga menjadi raja, ayahnya juga menjadi raja. Jadi ketika pewarisan peralihan suksesi, nah ini kan mulai berebut ini antara anak ini dan anak ini. Kemudian Raden Fata terlibat pertempuran itu. Hyang Purwawisesa ini punya anak namanya Aryo Damar. Nah, ini Aryo Damar. Nah, yang ini punya anak namanya, ini Palembang ya, ada di Palembang. Yang ini punya anak Bre Kertabumi. Nah, Sunan Giri ini juga nanti melahirkan raja-raja di Madura. Jadi nanti ada melahirkan raja-raja Madura, terus ada Demak dan lain sebagainya. Jadi ini, nah ini dari ini walaupun berperang di zaman itu, keturunannya akan menyatu nanti terutama di Kerajaan Madura ya. Kerajaan Madura Barat. Baik dari Aryo Damar, baik dari Ranawijaya maupun Kertabumi nanti menyatu menjadi keturunan daripada Cakraningrat. Setelah kita membahas itu semuanya, makanya tidak heran kalau keturunan Wali Songo ini di dalam Fatihah-Fatihahnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, karena sebagian Wali Songo kan dari jalur perempuannya juga ke Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada siapa tadi namanya, Abu Yazid Al-Bustami, terus kepada misalkan Imam Syadili dan lain sebagainya. Jadi karena memang ada kaitan keluarga semuanya itu ya. Bahkan juga kenapa Wali Songo juga sangat mencintai tanah airnya ya, karena beliau adalah keturunan raja-raja ini. Jadi Prabu Hayam Wuruk, Bri Kertabumi, Bri Pakambangan, terus Ratna Sabodi baru punya anak Sunan Giri.
Nah, dari Prabu Hayam Wuruk punya anak Wikramawardhana, menikah dengan Kusumawardhani ini punya anak Suhita, terus punya anak ini, terus ada Raja Sada Hyang Wisesa, ada Singawardhana, kemudian yang melahirkan Aryo Damar, ini melahirkan yang ini melahirkan Bri Kertabumi. Iya, dan ke bawahnya nanti juga akan tergabung, ini semuanya tergabung, salah satunya menurunkan raja-raja di Madura Barat. Terima kasih semuanya. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.